Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Anissa, saya kelas B5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital kitab kuning. Yang pertama yaitu adalah pengertian dan ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Selanjutnya, pengertian kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik bahan kajian pokok di pesantren-pesantren. Julukan mengikuti warna kertas yang digunakan. Bahkan, ketika cetakan baru kitab-kitab klasik menggunakan kertas HVS putih, tetapi tetap saja dinamakan kitab kuning. Mungkin disebabkan oleh isinya yang tidak berubah. Hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan, sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah akhlak, tasawuf, tafsir, dan hadis. Sebagian besar ilmu kalam atau teologi, dan filsafat atau mantik yang hanya dipelajari pada tingkat tertentu secara tertutup. Selanjutnya yaitu disiplin keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pengajaran, sorogan, dan bandongan. Ciri-ciri kitab kuning. Beberapa ciri-ciri kitab klasik atau kitab kuning meliputi berikut, antara lain. Yang pertama yaitu kitab-kitabnya berbahasa Arab. Yang kedua, umumnya tidak memakai syakal. Yang tiga, berisi keilmuan yang sangat berbobot. Yang keempat, metode tulisannya dianggap kuno dan relevansi dengan ilmu kontemporer. Kerap kali tampak menipis. Yang kelima, lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. 6, banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Isi kitab kuning. Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen matan dan kedua, komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah. Penjilidan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem khorasan, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya, sambil santai dan tiduran tanpa harus menggotong semua tubuh kitab, yang terkadang sampai ratusan halaman. Komponen-komponen pembelajaran kitab kuning. Yang pertama yaitu dilihat dari kandungan maknanya. Kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos atau naratif seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Yang kedua yaitu kitab yang menyajikan materi berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, usul fiqh, dan mustalah al-hadis. Yang kedua dilihat dari kadar penyajiannya. Kitab kuning dapat dibagi tiga macam, yaitu yang pertama muktasar, yang kedua syarah, dan yang ketiga mutawasitah. Indikator kemampuan membaca kitab kuning. Dalam mempelajari kitab kuning serta meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning, seorang pengajar ataupun murid harus mengetahui indikator-indikator tersebut, diantaranya ketetapan membaca, ketepatan memahami isi, dan dapat mengungkapkan isi bacaannya. Kesimpulannya adalah kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab tanpa harokat atau kitab gundul, dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi kini juga tersedia dalam cetakan kertas putih. Struktur kitab kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarah penjelasan. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli, serta diklasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulisan, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab, nahwu, dan syaraf, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan saya ucapkan terima kasih.